tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Guru kita Al-Ustaz Muhammad Jailani mata'anallah bituli hayatih, yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Salam Al-Jami Al-Ustaz Jamaluddin mata'anallah bituli hayatih, para pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami, Bapak RT Sarno yang saya hormati, ya Bapak Andi Maulana serta seluruh jajaran pengurus DKM As-Salam Al-Jami, dan juga Bapak Marjuni orang tua kita, juga seluruh orang tua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama terlebih dahulu kita buka ta'lim ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena taklim yang saya sampaikan di masjid ini sebulan sekali, berarti RT Tono bulan depan sudah masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Ya, karena itu malam hari ini saya akan membahas secara ilmiah sebagai satu wawasan buat kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau dilahirkan, kita ingin membahas beberapa hal, paling tidak tiga hal terkait kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan secara ilmiah oleh para ulama. Seperti yang kita bahas malam hari ini, ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan kitab hadis Sahih Bukhari. Juga ada seorang ulama dari Maroko namanya Al-Imam Al-Qadi Iyad, yang kita kutip dua penjelasan ulama ini terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi ini satu kajian yang sederhana, yang simpel ya. Kita ingin membahas adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama beliau Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Dijelaskan oleh ulama pakar hadis besar namanya Al-Imam Al-Qadi Iyad. Kalau kita pernah dengar ini alhamdulillah. Namun kalau kita belum pernah mendengar penjelasan ini adalah wawasan baru buat kita terkait nama Rasulullah SAW. Namanya Muhammad dan Ahmad. Qala Al-Qadi Iyad, berkata Imam Qadi Iyad, fi hadzainil ismaini, dua nama ini, Muhammadun wa Ahmad, Muhammad dan Ahmad, min ajaibi khasaisihi wa bada'i ayatihi, yang merupakan keajaiban dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bada'i, dan juga keluar biasaan yang merupakan ayati
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu asma huwa? Yaitu annallaha jalla ismuhu, bahwasanya Allah yang nama Allah Maha Agung, hama an yusamma bihima ahadun qabla zamanihi. Allah Subhanahu wa taala menjaga an yusamma, dikasih nama, bihima dengan Muhammad dan Ahmad, ahadun seorang pun, qabla zamani sebelum zamannya atau sebelum masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Ahmad, adapun nama beliau Ahmad, alladzi utiya fil kutubi wa busyirat bil anbiya, yang nama beliau tercantum di dalam kitab-kitab suci terdahulu dan diberikan kabar gembira oleh para nabi. Famana'allahu bihikmatihi, Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala an yusamma bihi ahadun ghairuhu, seseorang tidak pernah ada yang namanya Ahmad selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi namanya dua yang kita baca. Tidak satupun informasi kita dapatkan Islam atau sumber non-Islam ada nama orang Arab atau yang bukan Arab di zaman jahiliyah atau sebelum jahiliyah yang punya nama apa? Ahmad. Nggak ada. Ya, kalau yang lain ada, Ibrahim banyak. Ya. Tapi kalau Ahmad nggak pernah. Artinya ini nama Ahmad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita dapatkan nama Rasulullah Ahmad dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6. Ini mengenai nama beliau, namanya apa? Ahmad. Amma Muhammad, adapun nama beliau yang namanya Muhammad, lam yusamma bihi ahadun minal arabi wala ghairihim. Orang Arab pun ya tidak memberi anak-anaknya yang dilahirkan oleh ibunya, yang memberi nama anaknya apa? Muhammad. Ila an sya'a, sampai kemudian sya'a, viral, populer, menyebar. Qubaila wujudihi, sebelum adanya, sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyyan yub'atsu, bahwa nanti ada seorang nabi yub'atsu, yang akan diutus, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Jadi menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab itu sudah tahu, sudah viral berita bahwa sebentar lagi akan lahir seorang yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ismuhu Muhammad, namanya apa? Muhammad. Jadi nama itu sudah terkenal, padahal nabinya belum lahir. Sudah dikenal oleh masyarakat Arab bahwa nanti sebentar lagi ada orang, ada bayi yang namanya Muhammad bakal lahir. Nah, karena itu fasamma qaumun qalilun minal arabi, ada segelintir orang Arab yang nekat ini memberi anaknya nama yang baru lahir dengan nama Muhammad. Jadi ada beberapa orang Arab yang nekat
Karena udah denger, udah rame nih, bahwa dikit lagi ada seorang nabi yang akan lahir, namanya siapa? Muhammad. Ini orang-orang Arab nggak banyak. Ada segelintir orang-orang Arab yang punya istri lagi hamil, kemudian bayinya lahir, dinamain apa? Muhammad. Ya, karena ya gambling. Siapa tahu anaknya karena namanya Muhammad ini kemudian diangkat jadi apa? Jadi rasul, jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Roja berharap an yakuna ahaduhum huwa. Itu emak-emaknya berharap dengan dikasih nama anaknya Muhammad, mudah-mudahan anaknya inilah yang diangkat jadi apa? Rasul. Itu pikiran polos beberapa apa? Orang-orang Arab di zaman jahiliyah yang nekat kasih nama anaknya siapa? Muhammad, tapi bukan Muhammad bin Abdullah, bukan. Ya, Muhammad lain. Nah, dalam literatur hadis namanya kitab Fathul Bari itu diberikan penjelasan beberapa bayi yang terlahir di zaman jahiliyah namanya siapa? Muhammad. Satu. Jadi ada 6 orang. Ada 6 orang di zaman jahiliyah yang dikasih nama Muhammad. Satu, Muhammad bin Uhayhah. Muhammad bin Uhayhah al-Ausi. Ya, bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Uhayhah al-Ausi. Ini bayi bapaknya dari Madinah, dari Yathrib, dari kabilah Arab namanya Pak, Aus. Satu. Dua, masih dari kalangan orang Madinah, orang Yathrib, namanya Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Lahir di zaman jahiliyah dikasih nama apa? Muhammad. 3, Muhammad bin Bara al-Bakri. Bayi yang berasal dari kabilah Bani Bakar. Namanya Muhammad bin Bara. Kemudian yang keempat, ada lagi bayi namanya Muhammad bin Sufyan bin Mujashi. Muhammad bin Sufyan bin Mujashi. Bahkan yang ini ada kisahnya nih. Waktu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi rasul, ya. Kemudian yang masuk Islam sudah mulai banyak. Yang ikut masuk Islam juga yang dulu masih bayi dikasih nama Muhammad, namanya Muhammad bin Sufyan. Jadi dia ditanya, "Mad, kok bapak kamu namain kamu Muhammad? Sama dengan Muhammad Rasulullah, kenapa? Bapak kamu kok ngasih nama kamu Muhammad?" Oh, di kalangan Yahudi dan Nasrani di Syam, waktu dia dagang pada ngobrolin, "Woi, orang-orang, dikit lagi Nabi akhir zaman ini lahir." Ini orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada cerita di Syam itu teh. Emang namanya siapa tuh bayi yang akan lahir? Namanya Muhammad. Kan udah dicatat di kitab kami, di kitab kita. Nah, gara-gara itu Sufyan bin Mujashi waktu lagi dagang di Syam, ya, diangkat Nabi, diangkat Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran polos beberapa gelintir orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Yang selanjutnya, yang kelima, ada orang namanya lagi Muhammad bin Imran al-Ju'fi. Muhammad bin Imran al-Ju'fi. Yang keenam, ada bayi di zaman jahiliyah lahir dikasih nama Muhammad bin Khuzai. Muhammad bin Khuzai. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang nekat. Orang-orang yang punya pikiran polos. Dikira Nabi akhir zaman itu lotre.
Ya, siapa tahu, padahal nggak begitu. Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, kemudian bapaknya Abdullah, itu sudah diberitahu sejak manusia pertama ada, dari zaman Nabi Adam. Jadi zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titah Allah, titah Tuhan. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, diwajibkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberitahu umatnya, untuk memberitahu orang lain, untuk memberitahu anak cucunya bahwa nanti kelak di akhir zaman ada seorang nabi namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang rasul. Sudah diberitahu dan kita baca dalam Quran. Nabi Musa ngasih tahu kepada Bani Israel, nanti kelak ada nabi akhir zaman. Nabi Isa ngasih tahu umatnya Bani Israel juga. Kita baca tadi dalam surah apa? As-Saff. Surah ke-61 ayat 6 dalam Quran. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh Allah semua nabi, semua rasul untuk memberitahu umatnya, keluarganya, orang lain bahwa nanti di akhir zaman akan lahir seorang nabi namanya apa? Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Jadi nggak akan meleset, nggak akan ketuker. Makanya di sini ada nggak Barzanji? Oh, untuk kalian ikut di atas. Kan itu ada, di situ ada Maulid Dibai. Ada? Enggak ada. Itu kan ada kumpulan Maulid buku yang ya, ada kumpulan Maulid ya. Itu biasanya ada buku. Itu situ ada enggak? Itu ada itu. Itu Quran apa buku Maulid? Hah? Maulid Diba. Ada itu dia. Maulid Diba aja. Enggak, di situ ada Maulid Diba juga biasanya. Nah, itu kali. Yasinan tuh, enggak ada ya? Ya. Nah, di dalam Maulid Diba itu ada penjelasan tentang apa? Kelahiran Rasulullah SAW, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, dan kelak Nabi SAW akan menguasai apa? Ya, dalam Maulid Diba dikatakan Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu yang tercatat di dalam Taurat dan dicatat dalam Injil. Bahwa Nabi akhir zaman itu lahirnya di mana? Di Mekah. Hijrahnya ke Madinah. Kekuasaannya ada di Syam kelak. Jadi enggak akan meleset. Itu sudah apa? Titah dari Allah Subhanahu wa taala, yang takdir Allah itu tidak akan tertukar. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, ana khiyarun min khiyar. Aku ini adalah pilihan dari segala pilihan Allah. Dari anak Nabi Adam yang banyak, ada seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari putra-putra Nabi Adam, namanya Nabi Syith. Namanya Nabi Syith. Dari keturunan Nabi Syith, Allah Subhanahu wa taala pilih lagi seorang nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam. Dari anak Nabi Nuh yang 3, 1 Sam, 2 Ham, ketiga Yafith. Allah pilih 1 putra Nabi Nuh namanya Sam.
Sam bin Nuh. Ini putra yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Sam bukan nabi, Sam bukan rasul, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Cikal bakal yang menurunkan nabi yang kita kenal dengan nama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bin itu bin Sam bin Nuh, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Ismail alaihissalam. Kan putranya dua. Jadi nabi dua-duanya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi yang dipilih oleh Allah sebagai sosok yang menurunkan Nabi Muhammad adalah Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala pilih seorang tokoh Arab namanya Adnan. Namanya siapa? Namanya Adnan. Jadi semuanya memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Ada datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkong, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua namanya Hashim. Namanya siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Hashim itu adalah bapaknya kakek Nabi Abdul Muttalib. Berarti Hashim itu kakek kedua. Abdul Muttalib bin Hashim. Lah itu Hashim kan bahasa Arab. Artinya apa? Pengadon gandum. Hashim itu artinya pengadon gandum. Ini saya ingin memastikan yang saya sampaikan ini semuanya data sejarah. Bisa kita lihat di HP kita, bisa kita lihat di AI. Ada datanya semuanya. Ya semuanya lengkap, ada kitab yang lagi saya baca, ya. Jadi nama kakek kedua Nabi Muhammad namanya Hashim bin Abdi Manaf. Hashim, apa artinya Hashim? Pengadon gandum. Kenapa ini Hashim disebut pengadon gandum? Karena saking baiknya dia kepada semua orang yang datang ke Mekah, semua peziarah, semua orang yang ibadah di sekitar Ka'bah disuguhkan makanan sama dia. Yang menarik, dia kan orang kaya, dia kan kepala suku. Dia bisa dong nyuruh anak buahnya. Ya, karena uang banyak. Tapi Hashim tidak memilih itu. Tidak memilih nyuruh orang, dia memilih untuk bikin sendiri dengan tangan dia. Gandum dia adon sendiri, dia aduk sendiri. Dia bikin roti, dia bikin bubur Arab. Kemudian disuguhkan kepada semua orang yang datang ke kota Mekah. Dia yang menyuguhkan. Ya saking mulianya Pak Sarno, dia dipanggil sama orang apa? Pak RW, Pak Agus, nama Hashim. Padahal itu Pak RW, Pak Agus, namanya bukan Hashim, bukan. Namanya Amr. Sampai namanya yang asli hilang. Namanya kan Amr. Kemudian karena dia begitu baik kepada orang lain nih Pak RW, ya. Amr ini sampai dikasih gelar oleh masyarakat Arab, ini si Amr Hashim, tukang ngadon apa? Gandum. Sehingga nama Amr itu tenggelam. Sehingga yang kita kenal sampai detik ini nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bukan bin Amr, Pak Kang. Bin Hashim. Artinya apa? Nabi itu dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari keturunan, dari datuk-datuknya dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mengatakan saya adalah pilihan dari segala pilihan, ini bukan sesuatu yang apa? Hoak, basa-basi.
Tapi semua bisa kita pelajari, bisa kita telusuri sejarahnya. Apakah ditulis oleh orang Islam sejarah itu, sejarah tentang orang Arab pra-Islam, atau misalnya ada orang Barat, profesor namanya Philip K. Hitti. Profesor Philip K. Hitti nulis tentang sejarah, Pak. Sejarah Islam, sejarah Arab, Arab before Islam, Arab sebelum apa? Islam. Yang nulis orang bule, profesor namanya Profesor Philip K. Hitti. Dia memberikan satu narasi penjelasan tentang apa? Tentang kemuliaan orang-orang Arab. Di antaranya kabilah-kabilah, datuk-datuk yang merupakan apa? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan nama beliau, dengan nama Muhammad dan juga dengan nama Ahmad. Ya. Lepas bagi kita yang memperingati Maulid Nabi atau bagi kita yang tidak memperingati Maulid, itu terserah. Saya enggak menjelaskan aspek itu, saya menjelaskan aspek sejarah yang bisa kita telusuri, yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji, yang bisa kita analisa. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah zaman yang kita udah sering dengar, namanya zaman jahiliyah. Namanya apa? Zaman jahiliyah. Kita ini seringkali memahami zaman jahiliyah, oh itu zaman yang bobroknya udah ketulungan. Bobrok di atas bobrok, ancur di atas ancur. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan bisa ditonton oleh yang lain lagi di rumah masing-masing, karena ini di live oleh Bang Andi. Mudah-mudahan bisa dilihat atau oleh para sejarawan atau oleh pemerhati. Kita ingin punya satu wawasan, anggaplah baru, terkait dengan apa yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah tadi kita bilang menurut kita ini ancur yang paling ancur, bobrok yang paling bobrok. Padahal itu salah. Padahal itu keliru. Ya. Karena itu kita umat Islam harus merubah. Kita punya mindset, cara pandang tentang apa? Jahiliyah. Ya. Ini mungkin berat, ingin saya sampaikan berat. Tapi kan untuk kebenaran saya sampaikan. Ya, anggaplah ini melawan arus gitu, Uje. Tapi ini berbasis data ilmiah. Jadi ada ulama besar ini tenar, terkenal. Seorang profesor namanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Namanya siapa? Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau profesor, guru besar di Syria. Dan ulama yang terkenal di kalangan ulama, termasuk di Indonesia. Ya, para ulama, para cendekiawan, para ustadz, apalagi yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah, pasti kenal. Ada seorang ulama besar, namanya siapa? Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi beliau ini menulis satu kitab yang juga terkenal. Kitab terkenal. Tentang apa? Tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Namanya Fiqhus Sirah. Fikih Sirah. Nah, buku Fikih Sirah ini juga sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Artinya kita juga bisa menikmati, bisa membaca apa yang saya sampaikan. Ya, terkait tentang apa? Tentang zaman yang namanya jahiliyah yang selama ini kita salah paham.
Begini kata beliau. Memahami zaman jahiliyah, kita harus lihat kondisi dunia saat itu semuanya. Dari mulai Mesir, Syria, Romawi, Irak dan sebagainya, kita lihat peradaban termasuk India. Kan itu peradaban hebat di zaman itu. Beliau memberikan penjelasan orang di luar Arab, ya contohnya orang-orang Romawi dan juga orang-orang Persia, itu punya pandangan misalnya ya terkait dengan perempuan yang lebih jahat daripada orang Arab. Ini penjelasan Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Orang Arab ya memang beberapa orang Arab ketika zaman jahiliyah kalau anaknya perempuan lahir dipendam. Sebagian kecil orang Arab, enggak semua orang Arab. Apa bukti logisnya? Bukti logisnya ya menjelang Nabi lahir termasuk di zaman jahiliyah, ternyata masih banyak perempuan, masih banyak wadon. Kalau orang Arab semuanya bayinya dipendam, enggak ada ibunya Nabi. Enggak ada Aminah, enggak ada apa? Enggak ada Khadijah. Enggak ada semua-mua, enggak ada. Tapi ternyata orang-orang ini perempuan, banyak sekali perempuan yang tetap ada. Ketika Nabi lahir dia usia ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10 tahun, banyak jumlahnya ribuan. Artinya ini satu fakta logis bahwa perempuan-perempuan itu tetap hidup dan tidak apa dikubur waktu bayi. Memang ada segelintir orang Arab yang melakukan itu, yang apa? Ya, anak perempuannya lahir dikubur. Cuma jangan lupa itu tidak dilakukan oleh seluruh orang Arab. Tadi saya katakan orang di luar Arab itu lebih jahat terhadap perempuan. Contohnya PRW, ya orang-orang mana? Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Itu bicara soal perempuan lebih keji daripada orang Arab. Apa bentuk kekejiannya? Ini orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang bertetangga dengan orang-orang Arab. Mereka itu mempertanyakan, ini perempuan manusia apa bukan? Perempuan itu manusia apa bukan? Itu pertanyaan yang sifatnya mendasar bagi mereka. Ya tentu bagi kita yang mungkin pernah kuliah filsafat udah nggak aneh. Karena dalam filsafat itu ada filsafat di Romawi di mana ada tokohnya yang namanya Sokrates, Aristoteles. Itu masih mempertanyakan jati diri perempuan. Bayangin coba. Perempuan jati dirinya dipertanyakan. Ini manusia asli apa manusia jadi-jadian ini perempuan? Ya. Orang Arab nggak pernah mempertanyakan jati diri perempuan. Perempuan ya perempuan. Paling mereka dipakai, diperbudak, seks kayak gitu aja. Tapi mereka mengakui kalau perempuan ya manusia. Di mana orang-orang Romawi di zaman yang kita sebut jahiliyah mempertanyakan jati diri perempuan. Coba lebih mulia mana? Orang Arab atau orang Romawi? Orang-orang Persia lebih parah lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab sejahiliyahnya orang Arab, enggak pernah ada sejarah kita baca orang Arab di zaman jahiliyah menikahi ibu kandungnya, enggak ada.
menikahi kakak perempuannya atau adik perempuannya, enggak ada. Tapi coba kita baca sejarah Persia, ada raja lagi yang menikahi emaknya sendiri, emak kandung. Coba itu. Mana lebih jahat? Orang Arab jahiliyah apa orang Persia? Ini bicara, kita nggak bicara mengada-ngada. Ini kita bicara fakta. Yang tadi sudah dijelaskan oleh seorang ulama besar dari Syria. Jadi kita harus memahami ulang tentang jahiliyahnya orang Arab. Karena itu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasanya orang Arab itu adalah orang yang paling bersih dibandingkan dengan orang lain. Orang yang jahiliyahnya paling apa? Ringan dibandingkan dengan orang lain. Yang ada di mana? Romawi, yang ada di Persia, termasuk yang ada di India, yang teramat merendahkan apa? Status perempuan. Kan India kan punya kasta, ya enggak? Punya kasta. Orang Arab enggak ada, kasta-kasta enggak ada. Ya. Jadi orang Arab ya jauh lebih mulia di zaman jahiliyah dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang lain. Ini terkait pandangan kita yang harus kita robah ketika membaca atau mendengar kata jahiliyah. Biar jangan kita salah paham terhadap zaman jahiliyah. Ini saya bukan bicara khilafiyah, saya bicara fakta sejarah. Nggak bicara khilafiyah. Ini kita bicara apa? Kenyataan atau fakta sejarah. Yang ketiga, sedikit lagi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kelahiran Rasulullah SAW, Mekah atau Arab secara umum, itu nggak pernah ada yang nyerang, nggak pernah. Nggak ada yang pernah nyerang Mekah, nggak pernah ada sebelum Abraha. Kalau Abraha, jadi nggak ada raja kayak pemimpin kayak yang punya nyali atau yang nekat pengen menyerang apa? Pengen menyerang Mekah. Jadi tahu 3 abad sebelum Masehi ada seorang kaisar besar namanya apa? Alexander the Great. Alexander yang agung, yang menaklukkan dunia barat dan juga dunia timur sampai ke India. Itu Alexander. Alexander waktu masih hidup jadi raja besar, dia pernah ditawari para jenderalnya, "Wahai Alexander, yuk kita serang Arab. Kota ada namanya Yasrib, kita serang." Itu Alexander moh ogah. Kenapa? Dia nganggap itu nggak penting, kita nyerang orang Arab nggak penting, ngapain? Ngabisin waktu. Kata siapa? Alexander. Jadi nggak pernah ada terbersit di para petinggi militer ataupun raja untuk menyerang apa? Mekah. Tiba-tiba ada orang nekat namanya Abraha. Jadi kalau kita baca ayat Quran, alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terkait Raja Abraha, sebenarnya Quran sedang menjelaskan kepada kita bahwa tidak pernah ada raja besar, raja kecil yang di otaknya itu kepikiran untuk nyerang Ka'bah, nyerang Mekah, nggak ada. Ini orang PA ini, Abraha. Ini ada, makanya dicantumkan dalam Quran karena dia layan sendiri. PA. Berani-beraninya pengen nyerang apa? Mekah. Karena enggak saat, jadi kita harus membaca sejarah yang luas. Jadi Quran ingin mengatakan kepada kita, Quran ingin bicara kepada kita bahwa tidak satupun ada raja yang berani atau kepikiran untuk nyerang apa? Mekah.
Oh tiba-tiba dia, makanya dicantumkan dalam Quran. Karena dia satu-satunya orang yang punya niat di otaknya itu pengen nyerang apa? Ka'bah, makanya dicantumkan dalam apa? Quran. Biar kita baca. Tujuannya biar kita tahu bahwa selama berabad-abad nggak ada yang berani. Bahkan seorang Alexander the Great aja nggak berani. Bahkan nggak punya kepikiran untuk nyerang. Karena dia kan apa aja diserang sama dia. Ada daerah mana diserang sama dia. Yang unik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Mekah, ini Madinah. Ini Saudi Arabia sekarang. Di bawahnya itu ada Yaman. Di bawah Saudi Arabia apa? Yaman. Justru yang namanya orang-orang Persia, dia nyerang Yaman. Muter arah. Nyerang apa? Yaman dan kemudian mendirikan kerajaan di Yaman. Kerajaan Persia di Yaman. Padahal ngelewatin mana? Mekah. Padahal ngelewatin Madinah. Tapi dia nggak kepikiran. Dia malah memilih apa? Muter kemana? Ke Yaman. Kan sudah ada di Quran tuh. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini kan ayat terkait tentang sosiologi ayat itu. Dan itu surah itu. Surah Quraisy itu terkait dengan sosiologi dan sekaligus ilmu namanya antropologi budaya. Kenapa? Itu disebut di Quran 2 kali. Li'ilaf. 1 Quraisy. Yang kedua ilafihim. 2. Kenapa? Ini menunjukkan tentang kebiasaan orang Arab. Yang apa? Melakukan perjalanan. Dagang. Dan kemudian jalanan ini juga dipakai oleh orang lain. Termasuk orang Persia. Melewati jalur li'ilafi Quraisyin. Ini untuk apa? Untuk menaklukkan Yaman. Malah ngelewatin mana? Madinah dilewatin sama dia. Mekah dilewatin. Ini memang ada satu keanehan sejarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu cara Allah. Cara Allah ya membuat otak orang itu tidak kepikiran untuk nyerang apa? Mekah, untuk nyerang Madinah. Padahal itu daerah yang sangat luar biasa, penting, strategis. Karena termasuk jalur yang disebut sekarang kemudian namanya apa? Jalur sutra. Dan jalur sutra ini bisa kita lihat di HP kita, di Google. Jadi semua yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah semua data ilmiah yang bisa kita telusuri. Termasuk lewat HP kita. Apalagi sekarang di sini ada AI. Kita bisa tanya. Memang AI ini canggih juga dia. Apa boleh tahu. Ya, dan juga disampaikan dengan secara rinci oleh dia. Artinya apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.